Shalom, shalom semuanya. Thank you worship team. Thank you very much. It's all about Him. Dalam hati, di pikiran, di hidup, di keluarga, di kerjaan, segala sesuatu. It's all about God. Amin. Amin. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kalau setiap minggu kami boleh datang kebaktian, kadang kami lupa bahwa yang terpenting di tempat ini adalah sosok diri-Mu Tuhan Yesus. It's all about You. Dan Tuhan, kami sungguh bersyukur setiap minggu kami datang, dan Tuhan, we become so familiar that we actually forgot that You are awesome. Bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang hebat. Amin. Maafkan kami Tuhan kalau seringkali kami menjadi a professional Christian Tuhan. Kami menjadi seorang Kristen profesional Tuhan karena kami udah punya jam terbang tinggi sebagai jemaat. And we forgot it's not about us, it's all about You. Dan Tuhan, hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu dalam hati kami, di pikiran kami, di kerinduan kami, bahkan dalam segala masalah kami, berkat kami, it's all about You, God. Mari Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami. Hari ini kami mau mendengar kebenaran-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau hidup di dalam agenda-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu yang singkat ini Tuhan Yesus. 30 menit ke depan Tuhan ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami buka hati dan telinga kami. Kami mau diubahkan dan firman-Mu itu Tuhan yang akan membuat di dalam diri kami Tuhan Yesus membangkitkan, menguatkan, meneguhkan, menegur, mengajar dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Masih topik kita bulan ini adalah I am His child, bahwa saya adalah anak Tuhan. Ya, kita masih dalam topik itu. Nah, hari ini kita pengen belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita pun akan menjadi serupa dengan Kristus dalam melayani Tuhan. Ya, nah hari ini saya bawain judulnya Hidup untuk Agenda Bapa. Karena kita akan belajar bahwa Kristus sepanjang hidupnya mempunyai agenda Bapa dan hanya agenda Bapa. Oke, coba kita cek ya. Hidup untuk agenda Bapa. Nah, coba. Hidup. Berapa orang di tempat ini yang hidup? Mungkin nggak semua ya. Menurut saya harusnya 100%. Ya, seharusnya 100%. Siapa aja yang hidup di tempat ini? Ya, hampir 100%. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang hidup untuk agenda Bapa? Semakin kurang biasanya ya, semakin berkurang. Karena kalau kita mau ngomong jujur, hidup dalam agenda Bapa adalah salah satu yang paling sulit dalam hidup kita. Karena kita semua punya agenda. Kita semua punya keinginan, kita semua punya mimpi. Kita semua punya idealisme dalam hal bahwa hidup tuh seharusnya begini. Sukses tuh harusnya begini. Jadi orang baik tuh seharusnya begini. Orang Kristen tuh seharusnya begini. Jadi seringkali kita punya agenda sendiri. Dan hari ini kita mau belajar bahwa agenda Bapa untuk hidup kita adalah yang terbaik. Tapi kita harus merelakan diri kita untuk mau hidup di dalam kerinduan hatinya. Oke? Kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita udah sering banget baca ini, khususnya tahun lalu, tahun sebelumnya kita ngomongin tentang kasih karunia. Bahwa keselamatan adalah pemberian. Nah, ini perlu diulang-ulang terus. Kenapa? Soalnya seringkali, termasuk saya sendiri, seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kasih karunia itu benar-benar pemberian. Saya tuh, kalau dulu saya belum ngerti ini, saya pikir keselamatan itu, karya Kristus itu hanya untuk
uang muka, down payment. Oke, lu diselamatin ya hari ini ya. Tapi setiap hari lu hidup, lu harus berbuat baik untuk bayar cicilan. Soalnya kalau lu nggak melakukan perbuatan baik, lu keselamatannya hilang. Itu pengertian saya dulu. Jadi saya pikir bahwa kasih karunia itu hanya pemberian di awal. Sesudahnya lu tanggung jawab sendiri. Makanya banyak sekali saya punya kekhawatiran, ketakutan. Gimana ya kalau saya mati dalam keadaan berdosa? Terus udah gitu saya nggak berbuat baik. Gimana ya? Karena saya masih ngerasa saya harus bayar. Tapi berdasarkan firman kebenaran ini kita harus ngerti, it's done at the cross, it's finished. Udah dibayar, lunas. Semua dosa-dosa kita yang dulu, sekarang dan masa depan itu udah dilunasin. Amin. Oke, keselamatan adalah pemberian. Jadi kalau hari ini kita masih nggak yakin kita diselamatkan atau enggak, cek kemungkinan kita masih punya keinginan untuk bayar sendiri. Jadi artinya kita masih belum yakin firman ini bahwa kasih karunia sudah menyelamatkan kita. Semuanya adalah pemberian. Jadi yang perlu kita lakukan dari pemberian adalah apa? Terima. Oke? Keselamatan adalah pemberian. Setiap pemberian cuma bisa diterima atau ditolak. Oke? Kalau kita dikasih sesuatu terus kita mau bayar, itu jadi transaksi. Bukan lagi pemberian. So it's a gift. So kalau hari ini kita sadar bahwa keselamatan adalah pemberian dan kita terima, akan muncul dari dalam hati kita tuh rasa syukur. Gak layak. Memang gak layak. Tapi Tuhan selamatkan. Yes, jadi ada keluar rasa syukur. Rasa syukur inilah yang membuat kita masuk ke ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ngomongin agendanya Tuhan. Oke? Dan agendanya Tuhan dijalankan karena ada rasa syukur dalam diri kita. Karena kita udah diselamatkan. Jadi tadi disebut bahwa keselamatan adalah pemberian. Oke? Kita disebut anak-anak Allah. Itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian. Itu bukan perbuatan. Oke? Saya ulang. Kita diangkat sebagai anak Allah. Kita disebut anak Allah karena pemberian. Tetapi kita dikenal sebagai anak Allah itu karena perbuatan. Yes? Kita diangkat jadi anak, kita nggak perlu ngelakuin apa-apa, hanya kita percaya aja karya Kristus atas hidup kita. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikenal sebagai anak Allah atau enggak? Itu berdasarkan perbuatan. Jadi kita nggak bisa datang ke kantor kita datang ke bisnis kita datang ke pelayanan kita ngomong, aku anak Allah. Karena Tuhan udah ngomong kayak gitu. Kita secara manusiawi akan ngomong, no, you have to show me what you've done. Show me what you're doing. Show me your action. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah karena perbuatan-perbuatan kita. Dan selama kita hidup di dalam agenda Bapa, akan semakin jelas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke? Kita akan belajar Yesus hidup untuk agenda Bapa. Kita baca Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus mission statementnya jelas banget. Aku datang ke sini nggak ada agenda pribadi. Ini agenda Bapa. Dia turun dari sorga untuk agenda Bapa. Oke, sengaja keluar dari sorga untuk agenda Bapa. Pertanyaannya untuk kita, satu hari kita yang percaya pada Kristus, kita yang udah jadi anak-anak Allah, satu hari kita kembali ke surga, ke rumah Bapa. Nah, sebelum kita kembali ke sorga, agenda siapa yang kita hidupi? Yesus datang untuk agenda Bapa. Sengaja keluar dari sorga. Kita lagi nunggu nih, satu hari kita akan ke sorga. Terus agenda siapa yang kita jalani? You know, it's ironic kalau Yesus sendiri hidup untuk agenda Bapa, demi kita semua, memberkati kita semua. Kita hidup bukan untuk kemuliaan Bapa, tapi untuk kesenangan pribadi. Makanya Yesus dengan jelas-jelas ngomong bahwa no, gue gak pernah datang ke dunia ini hanya untuk agenda pribadi. Aku datang karena agenda Bapa. Oke?
Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan Yesus ajarin kita semua kalau kamu doa, oke, make sure you know kamu adalah anak. Makanya nyebutnya Bapa. Gitu. Kamu bukan orang yang jauh, kamu adalah orang yang udah diangkat, kamu adalah anak. So you can come to God, come to your Father anytime. Tetapi dikasih tahu di situ, pertama-tama yang kamu harus sebut adalah namamu yang dimuliakan. Jadi kalau saya berdoa selalu ngomongnya buhe lagi, bukan itu. Permuliakanlah nama Bapa. Bapa dulu, karena yang dipermuliakan nama Bapa. Terus baru ngomong, not my kingdom, bukan kerajaan saya, tapi kerajaan Bapa. Terus bukan lagi kehendak saya, tapi kehendak Bapa. You see, Tuhan ngajarin ini, saya harus ngomong, ini susah banget. Ini susah banget. Saya bangun-bangun aja udah sering kali buka WA. Nomor 1, boro-boro nama Bapa yang saya cari. Terus dalam checklist saya udah selalu what I want to do, what I want to eat, what I want to meet, siapa yang saya mau ketemuin, semuanya me. Jadi untuk masuk ke doa ini sebenarnya tuh nggak gampang. Kita diajarin, mungkin kalau kita sekolahnya Kristen udah diajarin ini, Bapa kami yang ada di dalam surga, muliakanlah namamu. Itu menjadi suatu doa yang sebenarnya nggak masuk dalam hati kita. Karena sambil kita ngomong, datanglah kerajaanmu, it's all about my kingdom. Bisnis gue gimana? Pertemanan gue gimana, pegawai gue gimana, nurut nggak sama gue, untuk gue lebih banyak atau enggak, pelayanan gue gimana, follower gue udah lebih banyak belum, yet kita bilang kehendakmu, kerajaanmu. You know, kalau kita belum bisa ngakuin bahwa pergumulan dalam hati kita seperti ini, kita akan hidup dalam denial. Dan nanti akan banyak sekali kita ngerasa guilty. So, might as well akuin dulu dari depan, Tuhan, aku nggak sanggup untuk doa ini. Unless kasih karunia itu udah aku terima sepenuhnya. Karena ini doa hanya bisa dijalani kalau kita ada rasa syukur. Rasa syukur yang udah menerima bahwa Tuhan saya nggak layak, tapi Engkau tetap sayang sama saya. Kalau kita datang ke gereja, kita menyanyi dan seringkali kita ngomong, aduh lagunya kok nggak cocok sama mood gua hari ini ya. Because we always think it's all about me. Tapi kalau kita datang dengan rasa bersyukur, hati bersyukur, kita tahu Tuhan, thank you saya boleh datang ke rumahmu. Saya ini harusnya nggak layak masuk ke hadiratmu. Tuhan, saya mau memuliakan namamu. You see, rasa syukur itu menjadi obat penawar untuk segala kesombongan kita. Rasa syukur itu yang mendorong kita melayani. Oke? Yuk, next. Markus 14 ayat 36. Nah, balik lagi. Ini lagi di Taman Getsemani. Besoknya Yesus mau disalib. Malam-malam Yesus berdoa, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Yesus itu dalam keadaan ketakutan. Yesus harus menghadapi salib, yang artinya apa? Memisahkan dia dari Bapa. It's never happened dalam kehidupan Yesus terpisah dari Bapa. Dia harus terpisah sementara karena dosa. Ini yang bikin dia sangat gentar. Dan dia ngomong, Tuhan, you can make a way when there is no way. Nggak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Nothing. Kalau Engkau mau, ambil cawan ini. Aku nggak sanggup. Itu yang Yesus ngomong. Tetapi Yesus ngomong gini, tapi bukan kehendakku, Tuhan, tapi kehendak-Mu. So he finished at the cross. Makanya dia ngomong, it is finished. Agenda Bapa selesai. Dan saya rindu, berapapun umur yang Tuhan berikan pada kita semua, at the end of our lives, kita bisa ngomong, it is finished. Apa yang finish? Penderitaan kita? No. Sakit penyakit kita? No. Tapi kehendak Bapa, agenda Bapa, it is done. Saya rindu satu hari kalau kita udah mau dijemput sama Bapa dan kita bisa ngomong, God, it's done. Your will is done. I've done my part. It is finished. Nah, saya rindu saat ini Roh Kudus bicara ke kita semua, karena Roh Kudus itu akan bicaranya secara spesifik. Oke, apa yang saya ngomong kan umum, tapi Roh Kudus bicaranya langsung to the point.
Kita akan belajar dari Paulus. Oke? Paulus pun hidup untuk agenda Bapa. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kembali diulang, kalau kita udah diselamatkan, oke, tujuannya adalah supaya kita nggak lagi hidup untuk diri sendiri. Kita udah nggak usah bergumul dalam hal supaya kita bisa masuk surga. Hari-hari dulu kan sebelum kita tahu tentang keselamatan, kita berbuat baik supaya ngumpulin poin. Kebaikan dan berharap kebaikan itu cukup untuk bawa kita masuk surga. No, udah selesai itu semua. Makanya kita udah nggak usah hidup untuk diri kita sendiri, nggak usah pusingin. Karena kita udah di cover, udah dibayar, udah done. Bagian kita itu justru untuk membagikan poin. Kita udah terima poin. Dan poin kasih karunia itu nggak terbatas. Hari ini, poin itu mau kita apain? Kita bagiin. Lewat perbuatan baik kita, pada orang-orang sekeliling kita, di tempat kerja kita, di bisnis kita. We do what we can untuk membagikan itu. Kasih Tuhan harus kerasa sama orang lain. Kasih yang udah kita terima. Jadi gini, pastiin kita ngerti, kita tuh nggak bisa menciptakan kasih dari dalam diri kita. Kita hanya bisa mencerminkan kasih. Oke? Jadi kita tuh terima, kita cerminkan. Karena kita nggak bisa menciptakan kasih Kristus. Nggak bisa, there's no way. Diri kita terlalu egois, terlalu egosentris, terlalu selfish. Yang kita bisa lakukan adalah kita terima. Waktu kita terima sepenuhnya, ada luapan kasih Tuhan yang bisa meluap ke orang-orang sekeliling kita. Okay. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, balik lagi disebut. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Statementnya luar biasa. Aku hidup, tapi bukan lagi aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Oke, jadi bukan lagi tentang aku dan agendaku dia ngomong, tetapi tentang anak Allah, tentang Bapa. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini tuh susah banget. Untuk ngomong ayat ini tuh susah banget. Siapa di sini yang berani ngomong mati adalah keuntungan? Unless kita udah benar-benar ngerti bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Kita akan kembali ke Bapa. Oke. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi gini, kalau memang aku hidup, tujuanku hidup adalah menghasilkan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Gak tahu. Bingung nih, dua-duanya oke. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Jauh lebih baik itu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus tuh jujur banget. Jujur banget. Dia ngomong bahwa aku tahu aku akan pulang ke Bapa. It's wonderful. Bersama dengan Kristus. Nggak ada yang lebih indah dari itu. Lebih baik sih sebenarnya kalau aku pulang ke sana. Itu apa yang aku mau. Itu yang disebut, itu apa yang aku mau. Tapi dia ngomong, ada yang lebih perlu. Kita seringkali ada kemauan, ada keperluan. Dan Paulus ngerti, aku sih maunya pulang. Dia bilang. Tapi lebih perlu aku ada di sini supaya aku bisa menghasilkan buah. Nah, keselamatan adalah pemberian. Buah adalah perbuatan. Keselamatan, pemberian. Buah enggak otomatis. Buah harus dikerjakan. Kerjakan talenta kita, kerjakan agenda Bapa, kerjakan semua, kita akan berbuah dan itu lebih perlu. Ya, jadi kita udah belajar dari Paulus bahwa itu semua kerinduan dia. Ini cukup panjang kita baca ya, ceritanya ini adalah Paulus dan Silas sedang dipenjara. Kita baca ya. Kisah 16 ayat 23. Setelah mereka, Paulus dan Silas, berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Terus kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saya waktu baca ini berarti saya ngerti. Berarti penjaga teh ada yang sungguh-sungguh, ada yang nggak sungguh-sungguh. Berarti ini suruhnya yang sungguh-sungguh ya lo kalau jaga gitu. Saya coba untuk joke tapi ya, cuman mungkin nggak terlalu seru ya. Oke.
Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Berarti itu paling aman, paling kokoh. Dan bukan cuma paling tengah, terus membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya mau stop di situ dulu. Orang-orang hukuman lain, jadi Paulus dan Silas orang hukuman. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. You see, dalam hidup kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua bergumul. Sama persis sama orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Sama, pergumulannya sama. Ada yang ngalamin tragedi, kehilangan yang disayangi, ditipu orang, kecewakan. Kita ngalamin yang sama persis sama apa yang orang dunia alami. Dan mereka menyaksikan kita. Paulus dan Silas ngalamin yang gak enak di penjara. Disaksikan sama tahanan-tahanan lain. Nah, dunia nggak menginginkan superhero dari diri kita. No. Dunia nggak pengen bahwa, wah, waktu si Buhe ngalamin nggak enak, coba kita lihat. Wah, dia bakalan ngelakuin apa nih? Wah, kita lihat ya, coba respon dia seperti apa gitu. Dunia nggak mengharapkan superhero dari kita. No. Dunia mengharapkan mereka melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang mereka inginkan. Dunia itu nggak peduli lagi sama kemampuan manusia, sama kehebatan teknologi. No. Yang mereka rindukan adalah there is something more that human can do. Mereka tuh rindu melihat bahwa, coba kita lihat kesetiaan Tuhan sampai mana. Coba kita lihat ya, bahwa janji Tuhan ditepati atau enggak. Itu yang dunia pengen lihat. You see, makanya kalau seringkali kita dalam pergumulan kita hanya fokusnya pada gua lagi. Kita jadi beban, kita jadi pressure. Anak Tuhan kayak gue lagi ngadapin gak enak. Respon gue harus bener nih. Aduh, it's all about me. Tapi kalau kita ngerti, no. Seperti si Paulus dan Silas cuma melakukan satu hal. Worship. Worship itu artinya apa? Memindahkan fokus kita kembali kepada Tuhan, itu worship. Memindahkan fokus kita dari problem masalah. Waktu kita worship, fokus kita kembali ke Tuhan. That's what worship is all about. Putting our focus back on God. Dan inilah yang terjadi. Karena Tuhan nggak pernah tinggal diam. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Bebas. Bebas. Kita lihat ayat selanjutnya. Ini menarik nih, biasanya kalau orang udah kebuka pintu belenggunya, biasanya sih lari. Ini enggak. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, si kepala penjara udah pedangnya udah dihunus, mau bunuh diri. Karena ia menyangka orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Normalnya harusnya melarikan diri. Tetapi kami semuanya Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lihat deh, waktu hidup di dalam agenda Tuhan, apa yang kelihatan is not always be the case. Kita punya ekspektasi. Bayangin kalau misalnya di penjara Paulus Silas ya, mungkin dia ngomong sama teman-teman home-nya, doain gue ya bro, doain gue ya, supaya gue bisa bebas dari penjara. Dan mereka berdoa, benar-benar jemaat berdoa. Jadi waktu ini terjadi, yang harusnya Paulus dan Silas lakukan adalah apa? Keluar. Keluar. Tapi kenapa dia nggak keluar? Dia stay inside. Dia stay inside. Lihat deh apa yang terjadi. Pintu penjara kebuka, tapi ada satu hal lagi yang terbuka. Kalau kalian bisa lihat di ayat ini. Satu hal lagi yang terbuka adalah hati kepala penjara. Hati kepala penjara terbuka. Dan dia ngomong, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Hatinya yang keras hancur. Waktu melihat karya Tuhan. You see,
Kita pikir waktu sesuatu terjadi itu adalah jawaban doa untuk kita. Sebelum kita bertanya ke Tuhan, agendamu apa? Kalau Paulus dan Silas tahu bahwa pintu penjara terbuka bukan supaya Paulus dan Silas keluar. Pintu penjara terbuka supaya Tuhan masuk. Sometimes we cannot see the difference. Karena fokus kita pada diri sendiri. Hari ini kita diizinin problem loh. Dan seringkali kita udah pengen dibebaskan dari semua problem. Yang Tuhan mau adalah pakai problem itu supaya karya Tuhan masuk. Supaya orang diberkati. We have to realize ada agenda Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sakit penyakit, masalah, problem, ekonomi, semua. Apakah kita izinkan Tuhan masuk? Karena kita seringkali pengennya kabur dulu. Di dalam agenda Tuhan, Tuhan udah janji. Bukan cuma setia, dia menyertai. Dan dia berkuasa untuk memakai semuanya menjadi kebaikan. Oke. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan pada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini adalah cikal bakal gereja di kota itu. Kalau Paulus dan Silas hanya mikirin tentang my own story, my own testimony, dia akan keluar dan dia akan sharing di home-nya, gua ngalamin Tuhan loh, gempa bumi, pintu kebuka, that's it. The story stops sejauh itu. Tapi kalau Paulus dan Silas ngomong, apa kehendakmu Tuhan? It's all about you. Dan Tuhan ngomong bahwa sekeluarga ini harus diselamatkan. Itu agendanya. Maka dia stay. Dan kesaksiannya udah bukan lagi tentang Paulus dan Silas. Kalau kalian lihat, switch antara Paulus dan Silas sebagai pemeran pembantu menjadi Tuhan yang menyelamatkan segenap keluarga itu. Saya rindu bahwa hati kita kalau kita hidup di dalam agenda Tuhan adalah we're always pointing it to God. Orang melihat kita tapi merefleksikan ke Tuhan. Kalau kita mau mengabarkan Injil, kita mau menceritakan tentang Tuhan. Kita mau memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Tetapi orang-orang sekeliling kita aja enggak suka sama kita. Terus gimana mau menalinnya? Oke. Udah habis waktunya. Pintu penjara terbuka untuk Paulus dan Silas keluar, atau pintu penjara terbuka untuk Tuhan masuk? Jadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah agenda Bapak terjadi dalam hidup kita? Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah, ada yang ngegedein anak, ada yang rumah tangga, apa semua. Apakah agenda Tuhan ada di dalam hidup kita? Nah, cerita di Yohanes 6 dan cerita di Yohanes 9 itu ngomongin tentang 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 laki-laki saja ya, belum yang perempuan dan anak-anak. Terus cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dengan ludah dan tanah. Saya kepengen kita bisa melihat poin di sini adalah gini. Dulu saya nggak ngerti bahwa kenapa ya harus pakai tanah dan pakai ludah. Kita pikir mungkin semua orang harus ngikutin gitu, mungkin itu resep. Ya, saya pikir kalau itu memang resep, semua dokter mata pasti semua melakukan yang sama hari ini. Ya kan? Kita cek mata terus dokternya cuk. Geuleuh kalau menurut saya itu kayaknya saya mah nggak akan ke dokter kayak gitu. Jadi kalau kita ketemu dokter mata yang kayak gitu udah pasti kita nggak akan daftar. Untungnya ini nggak secara harafiah kita terjemahinnya, ya kan? Kalau nggak setiap kali ada sakit mata merah, cuk, gitu tiap kali ada tanah. You see the point is adalah ludah dan tanah adalah sesuatu yang always available around us. Tanah selalu ada di sekitar kita. Tanah itu hal remeh, tanah itu hal sepele.
Tanah itu nggak bisa dianggap bisa melakukan sesuatu yang hebat, apalagi pakai ludah yang dibuang. You see, Tuhan cuma ngomong gini, apapun yang kamu punya, seremeh apapun, kalau kamu taruh di tangan aku, jadi mujizat. That's it. Apapun yang kamu anggap nggak ada gunanya, nggak ada artinya, kalau lu rela taruh di tangan gua, it's gonna be great. Itu message-nya. Makanya Tuhan nggak, pas ada orang buta, ke ruangan X-ray dulu sini. Kita pakai lasernya di sini ya. Terus kita pakai cahaya yang nyemprot, kita scan semuanya gitu. Oke, enggak. Dia bilang, whatever you have. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan ditaruh di tangan saya, itu habis sama saya sendiri. Di tangan Tuhan mengenyangkan 5.000 orang plus. Kenyang. 5 roti dan 2 ikan itu, enggak cukup untuk ngasih makan kita di tempat ini aja, enggak cukup. Apalagi kalau saya harus sharing sama Hamid, sama Surya, enggak cukup. Enggak akan cukup. 5 roti dan 2 ikan itu enggak cukup. Tapi di tangan Tuhan, mujizat terjadi. Kita perlu ngerti 2 cerita ini. Saya senang kalau ngelihat ayat-ayat kayak gitu ya. Yohanes 6, ayat 9, Yohanes 9, ayat 6 gitu. Kayaknya ayat-ayat kembar gitu ya. Indah tuh kalau kita baca. Tapi intinya kita harus ngerti di sini, kalau mau hidup dalam agenda Tuhan, be available. Be available. Be available. Untuk agenda Tuhan tuh kita harus available. Di sini tadi disebut nih, ada seorang anak, Yohanes 6 ayat 9 tuh, mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Itu kalimat yang logik banget tuh. What for? Apa artinya? I cannot do anything. Kita di kantor, di kerjaan segala macam, gimana gua make a difference? I cannot do anything, gitu kan. Tuhan bilang, taruh aja di tanganku, and you will see. Terus di bawahnya, setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Nah, message-nya adalah sepele, tapi available. Dan hal sepele yang ditaruh di tangan Tuhan melahirkan hal besar. Hal sepele menjadi hal besar. Kalau ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita semua itu, di dalam keadaan nggak yakin bisa. Ngerasa kurang, ngerasa nggak cukup. Saya ngelihat semua orang lihat saya. Saya juga FOMO. Jadi balik lagi ya ke sini ya. Hal sepele, artinya gini, hari ini kalau kita ngerasa diri kita sepele dan remeh, be thankful. Karena Tuhan mau. Tuhan justru kepengen pakai yang remeh-remeh, yang sepele-sepele untuk mempermalukan yang hebat-hebat. It's okay. Justru saya ngerasa gini loh, kayak Paulus ngomong bahwa di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan semakin nyata. Dia ngerti, kalau gue ngerasa jago sendiri, kuasa Tuhan gak bisa kerja. Karena gue udah gak butuh Tuhan. Tapi hari ini kalau kita dalam keadaan, I don't know what to do, I don't know where to go, I don't have enough. Dan itu waktunya untuk kita taruh diri kita di tangan Tuhan. Udah mau selesai. Availability. Tuhan lebih menginginkan ketersediaan kita daripada kemampuan kita. God requires availability more than ability. Kita tersedia nggak untuk Tuhan hari ini? Agenda siapa? Belajar yuk, kita pulang. Setiap hari kita ngomong, Tuhan, di keluarga ini agendamu apa? What can I do? Maminya Vivi, maminya istri saya di Amerika, umur 84. I admire bahwa dalam hidup dia, agenda Tuhan selalu nomor 1. Dia pendoa, pagi-pagi selalu bangun, dia berdoa, suaranya kedengeran, pagi-pagi berdoa. Dia bergumul sama Tuhan, dia berdoa. Secara ekonomi, cukup. Tuhan berkati dia luar biasa. Dia harus masak, bikin rantangan setiap hari di Amerika. Dan saya rindu gini, yang saya lihat ya keseharian dia tuh, dia bisa angkat telepon, terus ngedengerin teman-temannya curhat. Dia available buat teman-temannya. Terus dia berdoa, terus dia kuatkan temannya.
Kamu harus tahu ya bahwa kamu oke. Tuhan Yesus beserta kamu. Tuhan Yesus beserta kamu. Dia doain teman-temannya. Dia kunjungan. Dia nyetir. Dia ketemuin orang-orang yang kesepian. Ada waktunya temannya perlu beli tas atau apa, dia temenin, dia anterin ke outlet. Saya menyaksikan ini dan saya ngelihat, wow, very simple ya. Apa yang dia punya dia pakai. Dia bisanya masak dan sukanya masak. Masakannya enak. Dia masak untuk order, dia masak juga untuk gereja. Saya rindu apapun yang kita punya hari ini, oke, sesimpel apapun, just one thing, serahin ke Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu ke Tuhan, ini aku relain. Tuhan pakai deh. Whatever you want. Ayat terakhir. Dia berkata kepada mereka, Tuhan nanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Hari ini Tuhan tanya kita semua, what do you have on you? Apa yang kamu punya hari ini? Kalau Musa akan ngomong bahwa apa yang aku punya adalah ketidakmampuan aku dalam bicara, Tuhan, saya nggak bisa maju. Saya bukan pembicara yang baik. Kalau Paulus akan ngomong, wah Tuhan, masa depan aku hancur, gelap. That's all I have. Kalau Daud akan ngomong, I don't have enough self-esteem karena keluarga aku sendiri menolak aku. Gideon ngomong, aku ini siapa? Dari bangsa yang terkecil, dari suku yang terkecil, dan akulah yang paling kecil. Kalian lihat semua, itu yang Tuhan pakai semua. Hari ini, kita udah capek mikirin, gue harus jadi apa ya? Kemampuan gue apa ya? Pusing. And yet Tuhan ngomong, I don't need those things. I need you to be available. Satu hari Tuhan kepengen saya ngunjungin staff saya. Dan saya gak mau karena staffnya sakit kanker. Saya paling gak tahan ngunjungin orang sakit. I don't have a heart. Dan saya ngomong, Tuhan, I don't want it. Tuhan, saya udah delegasiin ke anak buah saya yang anak Tuhan juga. Dia yang kunjungan, I don't want to go. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau. Pagi-pagi saya baca renungan, Tuhan bicara jelas ke saya, you have to go. Terus saya bilang, ya udah Tuhan, but I don't feel like it. Saya bilang, saya nggak mood banget untuk pergi. Di mobil saya cuma diem, Tuhan, you do whatever you want. I don't feel anything. Saya nggak even feel spiritual. Dan waktu saya masuk ke rumah staff saya masuk, saya ngerasa kasih Tuhan memenuhi saya. Compassion comes in. Padahal saya cuma ngomong, Tuhan, saya cuma mau nemenin kamu, kayak orang nemenin orang untuk belanja shopping, nemenin. Dan Tuhan benar. Saya kabarkan Injil, 4 orang terima Yesus di tempat itu. Because of God. Dan saya akan ngomong, Tuhan, my agenda on Saturday is staying home. Not doing anything, it's my agenda. Tapi kalau kita bikin hati kita available, Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menyentuh orang-orang sekeliling kita. So, mau gak kita available? Diganggu waktunya, kadang-kadang agendanya gak sesuai. Kadang-kadang kita lagi ngelakuin sesuatu, terus Tuhan ngomong, gue mau ini dong gitu. Tapi Tuhan ngomong, kalau kamu taat dan setia, aku gak pernah berhutang. Banyak hal lain. Kalau kita ketemu staff, ada yang lagi susah. Mungkin ada waktunya kalau pas sendiri kita tawarin, boleh gak saya doain kamu? Kadang-kadang kalau kita gak doain pun kita cuma nanya, kamu kenapa sih? Dan kita dengerin. Ngedengerin orang tuh gak gampang. Karena kita punya kesibukan. Dengerin orang for 10 minutes. Mungkin dia nangis, curhat. And a lot of things kita gak perlu bantu, kita gak bisa bantu. Tapi kita ngedenger. Being available for God. Untuk ngelakuin agendanya Tuhan. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, Tuhan Yesus. Gak banyak, Tuhan, poinnya cuma ngingetin
bahwa kami udah diselamatkan. Bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam kami. Dan hidup kami ini Tuhan untuk menghasilkan buah. Untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan pakai kami menjadi channel, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami ada Tuhan Yesus. Orang boleh melihat kasih-Mu. Tuhan bukan karena kemampuan kami udah lihat justru bahwa dalam ketidakmampuan kami, Engkau pun tetap bisa pakai kami. Karena itu Tuhan, kami rela. Saat ini, kami mau menyerahkan diri kami Tuhan Yesus. Untuk Engkau pakai Tuhan Yesus. Untuk menjadi saluran berkat-Mu, hidup dalam agenda-Mu.